Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Tuki dengan NIM 92142370 dari jurusan akuntansi kelas F. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang politik dan ideologi yang ada di Indonesia. Hal pertama yang akan kita bahas bersama adalah tentang pengertian politik. Pengertian politik juga bisa dilihat berdasarkan sejarah yang ada. Secara etimologi, istilah politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis. Lalu untuk arti dari kata polis sendiri adalah suatu kota yang memiliki status negara, kota atau city state. Seiring dengan berkembangnya zaman, pengertian politik juga turut berkembang di Yunani yang dapat ditafsirkan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain agar bisa mencapai kebaikan bersama. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, politik adalah suatu pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan dan juga dasar pemerintahan. Selain itu, politik juga bisa diartikan sebagai segala urusan dan tindakan seperti kebijakan, siasat, dan lain sebagainya tentang pemerintahan negara atau suatu negara lain. Politik adalah suatu cara seseorang dalam membuat suatu keputusan pada kehidupan berkelompok. Oleh karena itu, politik juga mengacu pada suatu cara membuat kesepakatan antar manusia, sehingga mereka bisa hidup berdampingan atau berkelompok dalam suatu suku, kota, bahkan hingga di negara. Lalu untuk ilmu politik merupakan salah satu subjek yang bisa dimanfaatkan untuk membantu manusia lebih mudah memahami apa itu politik. Bisa dibilang jika ilmu politik merupakan suatu ilmu yang membantu mengkaji konsep penentuan tujuan politik dan bagaimana mencapai tujuan dari politik, serta segala konsekuensi yang ada di dalamnya. Selain itu, ilmu politik juga mempelajari tentang pemerintahan dalam segala macam bentuk serta aspek-aspek yang ada di dalamnya, baik itu secara teoritis maupun secara praktis. Sebelumnya, ilmu politik merupakan cabang dari filsafat. Namun, untuk saat ini ilmu politik lebih banyak dianggap sebagai ilmu sosial. Dalam ruang lingkup ilmu politik juga memiliki beberapa cabang. Beberapa di antaranya adalah seperti filsafat politik, ekonomi politik, atau sejarah pemerintahan. Lalu ada juga karakter campuran seperti hak asasi manusia, politik komparatif, administrasi publik, komunikasi politik, dan proses konflik. Ciri-ciri sistem politik sebagai berikut. Yang pertama, sistem politik memiliki unit dan batasan. Untuk bisa menjalankan suatu sistem politik, diperlukan unit dengan proses bahu-membahu. Contoh unit yang bisa menggerakkan suatu sistem politik adalah seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan lain sebagainya. Yang kedua, memiliki input dan output di dalamnya. Dalam politik juga terdapat input dan output di dalamnya. Input sendiri merupakan masukan dari masyarakat yang nantinya ditujukan pada sistem politik. Bentuk input dari masyarakat ini biasanya adalah berupa dukungan dan tuntutan. Yang ketiga, memiliki tingkat diferensiasi. Ciri yang berikutnya dari sistem politik adalah adanya tingkat diferensiasi. Diferensiasi juga bisa disebut sebagai pembedaan, pemisah kerja. Hal ini karena tidak memungkinkan suatu lembaga bisa menyelesaikan seluruh masalah yang ada. Maka dari itu diperlukan diferensiasi dalam sistem politik agar semua bisa berjalan dengan lancar sekaligus dapat terselesaikan dengan tepat. Adanya integrasi, meskipun dalam sistem politik terdapat diferensiasi, namun tetap saja aspek integrasi sangat dibutuhkan di dalamnya. Integrasi biak diartikan sebagai keterpaduan kerja antar unit yang berbeda. Hal ini dilakukan agar bisa mencapai tujuan yang sama dengan baik dan benar. Itulah beberapa ciri yang ada di dalam sistem politik jika dilihat secara umum. Berikutnya adalah tujuan politik. Adanya politik tentunya juga memiliki tujuan-tujuan tertentu yang harus dicapai. Dilihat secara umum, ada beberapa tujuan politik seperti yang dijelaskan di bawah ini. Politik bisa digunakan untuk mengupayakan suatu kekuasaan yang ada di masyarakat dan pemerintah. Bisa diproses, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma maupun hukum yang ada. Politik juga bisa digunakan untuk membuat suatu kekuasaan yang ada di masyarakat dan pemerintah. Dan pemerintah dapat memperoleh, mengenal, dan menerapkan demokrasi secara menyeluruh. Terakhir, politik bisa digunakan untuk menerapkan dan mengelola politik yang ada di masyarakat.
dan pemerintah sesuai dengan kerangka guna mempertahankan prinsip negara. Dalam politik di Indonesia meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan sistem politik, pemilihan umum, partai politik, pemerintahan, otonomi daerah, serta isu-isu politik yang sedang berkembang. Beberapa materi politik Indonesia yang penting untuk dipahami seperti berikut. Yang pertama, sistem politik. Hal ini mencakup penjelasan tentang sistem politik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu juga mencakup cabang-cabang pemerintahan, peran dan fungsi institusi politik seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta hubungan dan keseimbangan kekuasaan di antara mereka. Yang kedua ada pemilihan umum. Hal ini melibatkan penjelasan tentang proses pemilihan umum di Indonesia, termasuk pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah. Hal ini meliputi tahapan pemilu, partisipasi politik masyarakat, pengaturan hukum, serta peran dan fungsi Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu alias Bawaslu. Yang ketiga ada partai politik. Hal ini mencakup penjelasan tentang peran partai politik dalam sistem politik Indonesia, organisasi dan struktur partai politik, mekanisme pembentukan partai politik, program dan ideologi partai, serta peran partai politik dalam pemerintahan dan legislatif. Yang keempat ada pemerintahan. Hal ini melibatkan penjelasan tentang struktur dan proses pembentukan pemerintahan di berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Ini termasuk peran dan fungsi eksekutif, peran legislatif dan yudikatif dalam menjalankan tugas pemerintah, dan mekanisme pengambilan keputusan politik. Yang kelima adalah otonomi daerah. Hal ini melibatkan penjelasan tentang sistem otonomi daerah di Indonesia, termasuk peran, tugas, dan wewenang pemerintah daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam konteks otonomi daerah. Yang keenam ada isu-isu politik. Hal ini melibatkan penjelasan tentang isu-isu politik yang sedang berkembang di Indonesia, seperti korupsi, radikalisme, demokrasi, hak asasi manusia, keadaan sosial, serta kebijakan publik, kebijakan luar negeri, lingkungan hidup, dan isu-isu terkini lainnya yang mempengaruhi politik dan kehidupan masyarakat Indonesia. Materi politik Indonesia penting untuk dipahami agar masyarakat dapat memahami dan berpartisipasi dalam proses politik, memahami mekanisme pengambilan keputusan politik, dan mendapatkan wawasan tentang isu-isu politik yang sedang berkembang di Indonesia. Selanjutnya, tema geostrategi dalam konteks politik di Indonesia melibatkan analisis dan pemahaman terkait posisi geografi Indonesia yang mempengaruhi dinamika politik negara ini. Beberapa materi yang dapat dikaji dalam tema ini adalah: yang pertama, letak geografis. Indonesia terletak di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta menghubungkan dua benua, Asia dan Australia. Letak geografis ini memberikan potensi dan tantangan dalam politik Indonesia, termasuk persaingan kepentingan geopolitik antara negara-negara besar, serta pengelolaan sumber daya laut dan pulau-pulau Natuna. Yang kedua ada maritim sebagai prioritas. Dan beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadikan kebijakan maritim sebagai prioritas nasional. Hal ini meliputi peningkatan kehadiran dan keberadaan Indonesia di perairan Natuna, pengembangan ekonomi kelautan, diplomasi maritim, dan perlindungan sumber daya laut. Materi ini memperhatikan pengaruh geostrategis dan implikasinya terhadap geopolitik regional. Yang ketiga ada hubungan regional. Indonesia sebagai negara dengan posisi geostrategis yang krusial di Asia Tenggara memainkan peran penting dalam hubungan regional. Dalam hal ini, materi geostrategis akan mencakup dinamika politik di ASEAN, sikap Indonesia terhadap konflik di kawasan seperti Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan, serta upaya diplomasi regional untuk mempertahankan stabilitas politik dan keamanan. Yang keempat ada perbatasan dan ketahanan nasional. Materi ini melibatkan analisis perbatasan Indonesia dan tantangan politik terkait, termasuk masalah seperti penyeberangan ilegal, perbatasan laut, klaim wilayah, dan pengelolaan perbatasan. Ini melibatkan juga kebijakan pertahanan dan keamanan serta diplomasi untuk menjaga dan mengamankan wilayah Indonesia. Yang kelima ialah peran Indonesia dalam organisasi regional dan internasional. Indonesia merupakan anggota aktif dalam berbagai organisasi regional dan internasional seperti ASEAN, PBB, dan G20. Materi ini akan membahas peran Indonesia dalam membentuk kebijakan dan pengambilan keputusan, serta kontribusi Indonesia terhadap stabilitas politik dan kerjasama regional dan internasional.
Sebelum masuk ke pembahasan inti, kita harus tahu apa sih ideologi itu. Ideologi adalah bentuk pikiran dan tindakan. Ideologi di setiap negara tentu berbeda. Mengetahui apa itu ideologi dan berinteraksi dengannya penting bagi masyarakat itu sendiri demi mencapai keinginan dan cita-cita negara. Ideologi adalah gagasan yang berisi ide, budaya, dan pola hidup tertentu. Ilmu tentang ideologi penting untuk dipelajari bagi orang yang mendalami bidang politik. Ideologi menjadi lensa yang digunakan untuk memandang dunia. Fungsi ideologi, peran ideologi dalam hubungan internasional dapat dianalisis dalam dua bagian, yaitu peran ideologi umum sebagai unsur perilaku negara dan peran ideologi tertentu dalam pembuatan dan implementasi kebijakan luar negeri. Jenis-jenis ideologi sebagai berikut. Yang pertama, kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan operasinya untuk keuntungan. Ciri-ciri utama kapitalisme meliputi akumulasi modal, pasar kompetitif, sistem harga, kepemilikan pribadi, dan pengakuan hak milik, peraturan sukarela, dan kerja upahan. Yang kedua, liberalisme. Liberalisme adalah filosofi politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan persetujuan dari yang diperintah dan persamaan di depan hukum. Yang ketiga, ada komunisme. Komunisme adalah ideologi dan gerakan filosofis, sosial, politik, dan ekonomi yang tujuannya adalah pembentukan masyarakat komunis, yaitu tatanan sosial, ekonomi yang terstruktur di atas gagasan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Komunisme adalah bentuk sosialisme spesifik namun berbeda. Yang keempat, ada nasionalisme. Nasionalisme adalah ideologi di mana orang-orang percaya bahwa bangsa mereka lebih unggul dari yang lain. Rasa superioritas ini sering berakar pada etnisitas bersama. Sampailah kita ke inti pembahasan. Tema geostrategi dalam konteks ideologi Indonesia dapat mencakup analisis tentang bagaimana posisi geografis Indonesia mempengaruhi pemahaman dan implementasi ideologi negara, yaitu Pancasila. Beberapa aspek yang menjadi materi dalam tema ini adalah: yang pertama, kedaulatan dan kemandirian. Materi ini mencakup penguatan kedaulatan dan kemandirian Indonesia dalam konteks geostrategi. Posisi geografis yang strategis membuat Indonesia perlu mempertahankan kedaulatan wilayahnya dari tekanan eksternal serta memastikan kemandirian ekonomi, politik, dan pertahanan. Yang kedua, ada keterbukaan dan toleransi. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di persimpangan rute perdagangan dunia menjadi titik pertemuan berbagai budaya dan agama. Materi ini melibatkan bagaimana Indonesia mengelola keberagaman ini dengan prinsip inklusivitas, saling pengertian, dan penerimaan terhadap perbedaan secara geostrategis. Yang ketiga, ada diplomasi dan peran regional. Mengingat posisi geografisnya, Indonesia memiliki peran penting dalam diplomasi regional dan dalam menjaga stabilitas politik di kawasan. Materi ini melibatkan peran Indonesia dalam ASEAN, kebijakan luar negeri, dan peran sebagai pemimpin dalam berbagai inisiatif regional untuk mencapai keseimbangan kepentingan dan mencapai tujuan keamanan bersama. Yang keempat adalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Geostrategi Indonesia melibatkan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk lautan, hutan, dan keanekaragaman hayati. Materi ini membahas bagaimana Indonesia menjalankan ideologi pembangunan berkelanjutan dalam konteks geostrategi, termasuk perlindungan lingkungan hidup, keberlanjutan ekonomi, dan keadaan sosial. Yang kelima, keamanan dan pertahanan. Materi ini melibatkan analisis keamanan dan pertahanan Indonesia. Dalam konteks geostrategi, Indonesia dengan posisi geografisnya yang rentan perlu melakukan upaya pencegahan konflik, mempertahankan keselamatan wilayah teritorialnya, serta mengelola ancaman dari berbagai sumber, seperti terorisme, narkotika, dan kejahatan transnasional. Materi tentang geostrategi dalam konteks ideologi ini di Indonesia penting untuk dipahami karena membahas hubungan antara posisi geografis Indonesia dan bagaimana itu mempengaruhi pemahaman dan implementasi ideologi negara, yaitu Pancasila. Memahami tema ini dapat membantu dalam merumuskan kebijakan nasional yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai ideologi
Indonesia serta menjaga kepentingan nasional di tingkat regional dan internasional. Sebagai penutup, kita akan membahas permasalahan dan cara menyelesaikannya. Yang pertama, permasalahan. Ada korupsi. Masalah korupsi menjadi salah satu permasalahan serius dalam politik Indonesia yang merusak tata kelola pemerintahan, melemahkan kepercayaan masyarakat, dan menghambat pembangunan. Karena dia ada radikalisme dan terorisme. Indonesia menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan sosial. Yang ada kesenjangan sosial ekonomi, ketimpangan sosial ekonomi antara wilayah, kelas, dan kelompok masyarakat menjadi permasalahan yang perlu ditangani untuk mencapai keadilan sosial. Yang kedua, kekuatan. Di bagian A, keberagaman budaya. Indonesia memiliki keberagaman budaya yang kaya dan potensi besar untuk membangun negara yang inklusif dan harmonis. Yang B, ada demografi. Indonesia memiliki populasi yang besar, terutama dari kalangan muda yang dapat menjadi sumber daya manusia yang kuat dan potensial dalam pembangunan negara. Yang C, ada kebebasan beragama. Prinsip Pancasila memberikan kebebasan beragama yang memungkinkan kerukunan antar agama dan toleransi di Indonesia. Yang ketiga, ada kelemahan. Yang bagian A, korupsi dan penyimpangan. Korupsi dan penyimpangan menjadi kelemahan dalam sistem politik Indonesia yang dapat merusak integritas dan menjadikan negara rentan terhadap penyelewengan kekuasaan. Yang B adalah kurangnya partisipasi politik. Partisipasi politik masyarakat masih terbatas, terutama dari kalangan marginal dan pemuda, yang mengurangi keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Yang C, ketimpangan regional. Ketimpangan pembangunan antar wilayah masih menjadi kelemahan dalam politik Indonesia, dengan sebagian besar kemajuan berfokus di daerah perkotaan. Yang keempat, ada peluang. Yang bagian A, potensi ekonomi. Ekonomi memiliki potensi ekonomi yang besar dengan sumber daya alam melimpah, investasi yang meningkat, dan arus perdagangan yang kuat. Yang bagian B ialah keterbukaan informasi dan teknologi. Kemajuan teknologi informasi memberikan peluang bagi partisipasi politik yang lebih luas, transparansi, dan meningkatkan akses informasi bagi masyarakat. Yang bagian C, ada potensi diplomasi dan kerjasama regional. Sebagai negara kepulauan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki peluang untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam diplomasi regional dan memperkuat kerjasama dengan negara-negara tetangga. Yang kelima ialah cara menyelesaikan ancaman dan tantangan yang ada. Bagian A, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Penguatan lembaga penegak hukum dan tindakan tegas terhadap korupsi menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan korupsi. Yang bagian B, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Pendidikan yang berkualitas dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik serta meningkatkan kesadaran akan ideologi negara. Yang bagian C ialah penanggulangan radikalisme. Mengidentifikasikan upaya dalam pencegahan dan penanggulangan radikalisme melalui pendidikan, pengawasan terhadap perkembangan ideologi ekstrem, serta pemilihan dan reintegrasi bagi mereka yang terlibat dalam aktivitas terorisme. Mengatasi permasalahan, memperkuat kekuatan, menekan kelemahan, dan memanfaatkan peluang politik dan ideologi di Indonesia membutuhkan komitmen dari pemerintah, partai politik, serta masyarakat sipil. Sekian dari saya mengenai materi politik dan ideologi. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.